Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Syukurlah kalau begitu. Ibu sangat menghargai kedatangan kamu pada hari ini. Apapun yang kamu bicarakan di sini, Ibu akan mendengarkan tanpa menghakimi kamu. Selanjutnya sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, Ibu akan menjelaskan bahwa pelaksanaan konseling kita pada hari ini berlangsung selama 45 menit. Nah, di sini kamu bebas untuk bercerita secara terbuka karena di sini itu pembicaraan kita hari ini itu bersifat rahasia. Jadi di sini kamu bisa bercerita dengan terbuka ya. Apakah dapat dipahami? Baik Bu, bisa saya pahami. Nah Bu, sebetulnya akhir-akhir itu saya sering merasa capek ya, stres karena banyak tugas seluruh kampus ya. Apalagi banyak tugas presentasi gitu yang membuat saya takut dan cemas, sehingga saya itu rasanya pengen bolos aja gitu dari kelas itu. Jadi kamu itu merasa ketakutan dan pengen bolos ketika kamu ada tugas presentasi di depan kelas. Ya Bu, kalau misalkan presentasi di depan kelas saya itu bakal akan merasa gemeter gitu, apalagi yang ada di dalam otak saya gitu ya, pembahasan yang ada dalam otak saya itu kadang langsung hilang seketika gitu ya Bu ya. Saya juga merasa malu sih Bu sama teman-teman saya karena mereka itu turun karya saya. Sepertinya kamu merasa cemas dan merasa bersalah kepada teman-teman kamu karena kendala berbicara di depan umum ini ya. Iya Bu, betul. Saya juga bingung harus gimana ya Bu ya. Apalagi kalau misalkan dosen itu nunjuk saya kayak jangan saya tuh mau copot gitu Bu. Jadi tuntutan untuk berbicara di depan umum itu memicu reaksi fisik dan kecemasan yang hebat sampai-sampai kamu merasa kehilangan kendali atas dirimu. Iya Bu, betul, tepat sekali. Makanya kalau misalkan ada tugas kuliah, saya tuh pengen membuat PPT sama makalah aja. Jadi yang lagi itu mereka aja gitu. Saya nggak mau, tapi kan kalau lagi terus kan nggak baik kan Bu. Bisa dijelaskan apa yang kamu takuti saat kamu itu berdiri di depan kelas? Jadi gini Bu, saya itu sebenarnya takut ngomong ya Bu ya, karena saya takut diketawain sama teman-teman saya, sehingga mereka akan akan berpikir kalau misalkan saya itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Coba ceritakan apakah ada pengalaman masa lalu yang membuat kamu itu berpikir bahwa teman-teman kamu itu akan menertawakan kamu. Jadi gini Bu, waktu saya SMA dulu, saya pernah salah ngomong ketika presentasi dan teman-teman saya itu sekelas menertawakan saya dan guru pun malah ikut gitu Bu, mengejek saya. Dan itu saya kapok dan nggak mau. Jadi gini lihat, di satu sisi kamu merasa takut karena takut dikatakan bodoh oleh temanmu, tapi di sisi lain kamu juga sangat diandalkan oleh temanmu untuk membuat PPT atau membuat makalah karena tulisanmu yang bagus. Bagaimana pendapatmu? Ini juga sih Bu, betul. Sebenarnya saya memahami Bu isi materi tersebut ketika bekerja kelompok ya, tapi itu juga sebelum maju sih Bu. Jadi poin yang di sini itu kamu itu bisa memahami materi dengan baik, tapi pengalaman masa lalu yang membuat kamu itu merasa cemas untuk berpresentasi di depan. Jadi ibu melihat kamu memproyeksikan pengalaman masa SMA pada lingkungan kamu yang sekarang, sehingga kamu takut pengalaman yang sama akan terulang kembali ketika kamu maju. Iya Bu, kayak seperti itu ya, karena bayangan tertawa mereka itu selalu muncul gitu Bu sebelum saya presentasi. Makanya saya tuh merasa pengen menghindar aja gitu dari presentasi tersebut. Nah gimana Bu ya, apakah saya minta ke dosen gitu ya Bu untuk ujian tertulis saja untuk mengganti presentasi, atau saya tidak mengikuti mata kuliah yang terlalu banyak presentasinya? Gimana Bu? Jadi ibu rasa kalau misalkan meminta pengecualian ke dosen terus-menerus itu bukan solusi yang tepat, karena kemampuan untuk berbicara di depan umum itu akan sangat dibutuhkan sampai ke dunia kerja nanti.
bagaimana jika kita mulai dari hal-hal terkecil dulu, misalkan dengan mencoba untuk menjadi moderator selama 1 menit. Nanti untuk materinya dilanjut oleh teman-temannya. Merasa gugup saat presentasi itu merupakan hal yang manusiawi. Semua orang yang pernah berpresentasi pun mereka pasti merasakan hal tersebut. Nah, hal ini itu bisa dicoba secara berulang-ulang. Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Perasaan saya udah lega ya Bu ya. Mungkin untuk menjadi moderator selama 1 menit saya bisa melakukannya. Baik Niha, dari sesi ini kita dapat menyimpulkan bahwa kamu itu mengalami kecemasan berlebihan saat berbicara di depan umum karena takut pengalaman masa lalu itu terulang kembali. Untuk mengatasinya, tadi kita sudah sepakat ya bahwa kamu itu benar-benar sudah memahami materi. Namun untuk langkah awalnya, kamu akan mencoba sebagai moderator selama 1 menit pada presentasi minggu depan. Ibu, nanti saya akan mengkoordinasikannya dengan teman-teman saya. Bagus sekali karena waktu sesi kita sudah 45 menit. Jadi kita akhiri dulu sesi konseling hari ini. Kita lihat perubahannya minggu depan ya. Terima kasih karena kamu sudah berbagi pengalaman pada hari ini. Ya, terima kasih juga Bu, saya